Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Farid selaku pengampu dari mata kuliah Agama Islam 2 dari kelas IKM 3A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kami dapat memulai presentasi pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas IKM 3A yang akan memaparkan presentasi tentang penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Kelompok 2 beranggotakan 9 orang sebagai berikut. Yang pertama dengan saya sendiri, Faranaka Altea dengan nomor NIM 191241224. Perkenalkan, saya Binung Zakia Humairah dengan NIM 191241014. Perkenalkan, nama saya Mahdalifa Nazwa Ramadhani dengan NIM 191214170. Perkenalkan, nama saya Isfironi Rizna Aulia dengan NIM 191241072. Perkenalkan, nama saya Nabila Lamara Putri dengan NIM 19 12 41 073. Perkenalkan, nama saya Najwa Faradiza dengan NIM 191241124. Perkenalkan, nama saya Aira Farha Medina dengan NIM 191241132. Perkenalkan, nama saya Hilda Arvelia Ramadanti dengan NIM 191241135. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadatunnisya dengan NIM 191241207. Baik, itulah 9 anggota dari kelompok 2. Harapan kami melalui presentasi ini, kita semua dapat saling berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan menambah wawasan bersama. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya kondisi lingkungan yang kita tempati saat ini merupakan cerminan dari perilaku kita sebagai individu yang menempati tempat tinggal kita. Nah, dalam konteks kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan juga kebersihan pribadi atau personal hygiene memiliki peran utama dalam mencegah penyebaran penyakit, serta upaya kita untuk menjaga kualitas hidup diri kita dan juga hidup masyarakat. Dan kemudian kesucian juga perlu ditanamkan, tidak hanya dari sudut pandang ilmiah, tetapi juga dari aspek kepercayaan. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kita bangun sampai dengan kita tidur lagi, termasuk dalam hal menjaga kebersihan dan kesucian diri. Ajaran Islam telah menempatkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan umatnya, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Perintah untuk menjaga kebersihan serta kesucian diri tidak hanya bertujuan demi kesehatan jasmani saja, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan, kepatuhan, dan ketakutan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wujud dari upaya menjaga kesucian diri dan lingkungan sekitar. Next slide. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kesucian adalah sebagian dari iman. Hal ini sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abu Malik Al-Harits bil Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anh, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Ucapannya Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah burhan atau bukti. Sabar itu dia, cahaya yang disertai rasa panas. Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu dan hujah atasmu. Setiap orang berangkat pagi, hari sampai menjual dirinya hingga dia membebaskan atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini semakin mempertegas bahwa kesucian itu merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kita sebagai seorang muslim. Karena selain itu bermanfaat pada diri kita sendiri, itu juga akan bermanfaat bagi kesehatan banyak orang dan bagi lingkungan sekitar kita. Boleh di next?
Nah, dari latar belakang tadi, kita dapat merumuskan dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam Islam. Dan yang kedua, bagaimana ajaran Islam tentang kebersihan menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan. Yang bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui konsep penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam Islam, dan untuk mengetahui ajaran Islam tentang kebersihan menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan. Next. Oke, selanjutnya ada konsep penyehatan lingkungan. Penyehatan lingkungan sendiri adalah upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kebersihan sebagai bagian dari iman seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan berperan penting sebagai tindakan preventif guna menurunkan angka kesakitan dan mendukung derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selanjutnya ada konsep personal hygiene. Personal hygiene adalah perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan diri untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, personal hygiene berperan penting sebagai upaya preventif mengurangi risiko penularan penyakit. Islam juga menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman, sebagaimana hadis At-Toharu Syatrul Iman dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan demikian, menjaga kebersihan diri bukan hanya kewajiban kesehatan, tetapi juga ibadah yang bernilai spiritual. Lalu selanjutnya ada penyehatan lingkungan dan kebersihan diri dalam Islam. Jadi kita diingatkan untuk tidak merusak bumi dan diperintahkan untuk menjaga kelestariannya. Seperti salah satu contoh pada ayat surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kedua konsep ini saling terkait. Seseorang yang menjaga kebersihan diri juga akan berkontribusi pada kebersihan lingkungan dan sebaliknya. Lingkungan yang bersih akan mendukung kesehatan dan kebersihan individu. Lalu ada kaitan penyehatan lingkungan dan personal hygiene dengan kesehatan masyarakat. Di penyehatan lingkungan dan kebersihan pribadi saling melengkapi dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat. Keduanya merupakan faktor penting dalam yang harus diperhatikan agar terciptanya lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan individu maupun komunitas. Dengan menjaga kebersihan diri serta lingkungan, kita tidak hanya menjaga kesehatan pribadi, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Jadi di sini kami mengambil kasus dari Pondok Pesantren Al-Amin di Pabuaran. Pondok pesantren ini memiliki beberapa komplek kamar yang kapasitas dalam satu kamarnya itu berisi 6 hingga 7 orang. Namun kondisi kamar ini tuh memiliki ventilasi, sanitasi, dan pencahayaan yang buruk. Selain itu, hal ini tuh juga diperparah dengan kebiasaan para santri yang suka bertukar pakaian, bantal, kasur, hingga menjemur baju tidak sampai benar-benar kering dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Next slide. Selanjutnya adalah tempat sampah. Nah, di sini tempat sampah yang baik itu adalah tempat sampah memiliki penutup dan terbuat dari bahan yang kokoh sehingga tidak mudah pecah. Namun di Pondok Pesantren Al-Amin ini penyediaan tempat sampahnya itu berada di dalam kamar dan kurang memadai karena ukurannya kecil dan tanpa penutup sehingga sampahnya itu cepat menumpuk dan harus rutin dibuang. Sampah basah dan sampah keringnya juga tidak dipisah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat kamar menjadi tidak nyaman. Lanjut. Nah, kemudian tempat menjemur pakaian yang baik adalah di tempat yang terkena panas atau sinar matahari secara langsung agar cepat kering. Nah, tapi
di Pondok Pesantren Al-Amin sendiri, para santrinya itu menjemur pakaian di tempat yang tertutup dan lembab karena kekhawatiran mereka apabila tiba-tiba turun hujan atau pakaiannya jatuh ke tanah. Nah, karena dijemur di tempat yang lembab, pakaian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kering sehingga menimbulkan bau apek. Hal ini membuat pakaian tidak nyaman dipakai dan dapat mengganggu kekhusyukan ketika beribadah. Lanjut. Oke, permasalahan selanjutnya yaitu melalui kondisi kamar mandi dan ketersediaan sumber air yang ada tidak sebanding dengan jumlah santri yang ada, sehingga sumber air tersebut tidak terkelola dengan sempurna dan menyebabkan banyak permasalahan dan menimbulkan penyakit kulit seperti diare dan juga penyakit kulit menular lainnya. Dengan adanya kondisi kamar mandi dan sumber air yang kurang terjaga, maka akan menimbulkan beberapa dampak pada sejumlah santri, seperti terganggunya aktivitas ibadah mereka dan juga pada saat pengambilan air wudhu. Dalam perspektif Islam mengajarkan untuk menjaga kondisi lingkungan, termasuk kamar mandi dan sumber mata air dari najis yang dapat menimbulkan mudarat atau kerugian. Next. Nah, selain studi kasus di pondok pesantren, kami juga menemukan kasus lain dari video TikTok @Pandawara Group mengenai banyaknya perempuan yang masih membuang pembalut sembarangan ke sungai tanpa dibungkus. Padahal pembalut ini dapat mencemari lingkungan karena bahannya yang sulit terurai. Selain itu, jika dibuang secara sembarangan, tentu akan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan. Padahal ada banyak hadis yang menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Next. Nah, ini merupakan salah satu hadis mengenai menjaga lingkungan yang bunyinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Nah, oleh karena itu, kita sebisa mungkin harus bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita untuk menjalankan perintah dari Allah serta Rasul-Nya. Next. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait dengan penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam, kami setelah melibatkan beberapa contoh kasus dan juga pembahasannya, dapat kami tarik kesimpulan bahwa topik kami ini membahas pentingnya penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam perspektif Islam, serta kaitannya dengan kesehatan masyarakat Islam, menegaskan bahwa kebersihan sebagai bagian integral dari iman. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan kebersihan adalah separuh iman. Konsep taharoh atau bersuci tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual karena terkait ibadah seperti wudhu dan mandi junub. Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dengan larangan mencemari alam dan contoh nyata dari Nabi SAW dapat menanamkan pohon, hemat air, serta menjaga sanitasi. Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Pabuaran menunjukkan sanitasi buruk seperti ventilasi kurang, kamar mandi tidak memadai, kebiasaan tidak higienis, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti skabies, infeksi jamur, dan diare. Kasus pembuangan pembalut sembarangan ke sungai juga membuktikan dampak pencemaran lingkungan. Islam menawarkan solusi melalui konsep keseimbangan ekologis atau biasa disebut dengan mizan dan peran manusia sebagai khalifah. Taharah tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga pencegahan penyakit. Integrasi nilai agama dengan kesehatan masyarakat menjadi kunci menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Setelah kami menarik kesimpulan, kami juga dapat memberikan beberapa solusi terkait dengan contoh beberapa kasus yang telah kami sebutkan. Next. Saran dari kami yaitu untuk mewujudkan lingkungan bersih berbasis ajaran Islam diperlukan sinergi multidimensi di lembaga pendidikan harus memperbaiki fasilitas sanitasi seperti ventilasi, tempat sampah terpisah, kamar mandi yang memadai, sekaligus membangun kesadaran melalui program Hari Kebersihan dan integrasi materi kebersihan dalam kurikulum agama. Masyarakat perlu digerakkan melalui kampanye dakwah lingkungan yang menekankan buang sampah sebagai sedekah, pengelolaan limbah domestik termasuk pembalut yang bertanggung jawab, serta transisi ke produk ramah lingkungan. Pemerintah wajib memperkuat regulasi sanitasi pesantren ataupun sekolah dengan menyediakan infrastruktur sampah terpadu dan berkolaborasi dengan ulama untuk menyisipkan isu lingkungan dalam khutbah.
Sementara akademisi perlu mengembangkan penelitian dampak kesehatan mental dari sanitasi buruk, modul pendidikan berbasis Al-Quran atau hadis, serta inovasi teknologi pengelolaan sampah. Pada hakikatnya, kebersihan dalam Islam adalah ibadah kolektif. Integrasi nilai agama, sains, dan kebijakan praktis akan menciptakan masyarakat sehat yang berkelanjutan, di mana prinsip kebersihan sebagai dari iman menjadi etos hidup nyata, bukan sekedar wacana. Next. Sekian pemaparan materi tentang penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam dari kelompok 2 IKM 3A. Semoga dapat menambah wawasan baru dan memberikan perubahan yang terbaik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.